kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Oh, hari ini kami mengatakan kami mau cinta pada Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang kami naikkan bukan hanya sebatas bibir kami, tapi sungguh dengan seluruh sikap hidup kami. Kami mau katakan, Tuhan, kami mau cinta. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau kuduskan, sucikan, layakkan Hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Betul luar biasa? Luar biasa. Amin. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, satu kerinduan saya ingin memperkenalkan diri. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Baik, nama saya Lili Esther. Kami bersama datang ke tempat ini dengan suami adalah dalam rangka ingin menyapa jemaat di tempat ini, ya. Menjadi satu sukacita boleh berkenalan kepada jemaat di tempat ini. Amin. Ya. Jadi ada yang ingat nama saya siapa? Ngantuk ya, ibu-ibu ya. Memang ini jam ngantuk. Jujur, saya juga ngantuk. Ya. Yuk kita tidur sama-sama yuk. Baik, ya, semangat ya. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 34. Ya, saya membaca ayat yang ganjil, jemaat sekalian baca ayat yang genap, ya. Sudah? Dapat? Amin. Ya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada siang hari ini adalah buat apa khawatir? Khawatir itu tidak ada gunanya. Amin. Kayak nyanyinya lagunya ya. Kalau lagu kan buat apa susah ya, tapi kali ini buat apa khawatir? Khawatir itu tidak ada gunanya. Coba ulangin Mbak, ulangi ayo. Apa temanya? Buat apa khawatir? Khawatir itu tidak ada gunanya. Habis jangan sampai nanti cucunya pulang tanya, Mbak, tadi Ibu Lili khotbah apa? Prengertos. Ya minimal tahu temanya ya. Coba Mbok sekali lagi Mbok. Buat apa khawatir? Khawatir itu tidak ada gunanya. 100 untuk Mbok. Jadi saya mau bercerita ya, karena dengan cerita kita mungkin bisa lebih sedikit seger gitu ya. Jadi suatu hari ada Mbak Yunina, nggak ada yang nama Nina di sini toh? Nggak ada ya? Ya kalau ada nanti tersinggung lagi. Nah Mbak Yunina dan juga Mas Joko ini pacaran ya, dan kemudian karena udah pacaran lama, biasanya kalau udah pacaran lama ngapain? Pengennya menikah. Tapi Mas Joko ini udah tahu nih pacarnya nih Mbak Nina ini suka khawatir, tapi dia pikir nggak apa-apa lah, nanti kalau sudah jadi istriku pasti istriku ini bisa berubah. Ternyata pada hari malam pernikahan terlihat memang Mbak Yunina ini orangnya memang suka khawatiran. Lagi tidur enak-enak, Mas Joko, bangun, di situ ada orang loh. Terus karena Mas Joko cinta benar sama Nina, dia akhirnya pergi lihat ke pintu ada orang nggak. Balik lagi dia bilang, Say, nggak ada orang, yuk tidur lagi. Tidur sampai ternyata memang nggak ada orang. Besoknya lagi, hari yang kedua, orang lagi bulan madu, begitu lagi. Mas Joko, ada orang. Karena saking sayangnya, Mas Joko keluar lagi pintu, lihat, ada orang. Ayo sayang, tidur, nggak ada orang. Dan ini berlangsung sampai 10 tahun. Tiap hari begitu loh. Sebenarnya Mas Joko itu kesel nggak? Kesel ya. Tapi saking cintanya, saking tresnonya, maka dia abaikan semua. Tapi suatu hari betul-betul ya ada orang yang masuk. Mas Joko ada orang. Seperti biasanya, karena Mas Joko tuh pikir udah 10 tahun tuh bilang ada orang, nggak ada orang. Kali ini Mas Joko lengah. Ternyata bener-bener ada orang. Pas waktu kepergok ada maling yang masuk, si Mas Joko ini spontan.
kamu udah ditungguin sama istri saya 10 tahun katanya. Wih, si Maning itu kalau ada orang yang ngomong gitu lari nggak? Lari, ngibrik, lari dia. Wah. Kemudian akhirnya suaminya ngomong sama istrinya, bayangkan sayangku, kau tuh punya kekhawatiran 10 tahun, baru sekarang ini ada maling yang masuk. Tapi waktu kepergok sama saya, dia langsung lari. Saudara, kalau yang kita khawatirkan belum tentu terjadi, ngapain toh kita sampai susah-susah nggak tidur hanya karena takut ada maling yang masuk? Betapa ruginya hidup kita oleh karena rasa khawatir yang mencengkram hidup kita, seperti Mbak Yu kita tadi, ya, khawatir ada orang masuk, ya, 10 tahun dia tidurnya nggak nyenyak. Saudaraku, di dalam hidup kita, baik yang masih muda maupun yang setengah umur atau yang sudah tua, rasa khawatir itu terkadang tidak diundang hadir. Betul? Siapa di sini yang bilang, saya nggak pernah khawatir 7 tangan, biar saya kasih hadiah. Tapi kalau ketahuan bohong, kasih hadiah balik ke saya 10 kali lipat. Setuju nggak? Jadi betul, saudara, dari 10 kekhawatiran yang kita khawatirkan, yang mungkin terjadi paling hanya 2, yang 8 itu enggak. Atau yang mungkin terjadi hanya 1, yang 9 itu enggak. Rugi nggak kalau hidup kita itu hanya dipenuhi oleh rasa khawatir? Rugi. Firman Tuhan katakan kepada kita, kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta daripada jalan hidup kita. Sehasta itu tahu nggak? Cuma sedikit, sedikit banget. Jadi kita nggak bisa perpanjang umur kita. Tapi kita sudah kehilangan sukacita oleh karena kekhawatiran yang menghimpit kita. Kalau saya dan betapa bodohnya kita semua, nanti tersinggung langsung pulang. Tapi benar. Nah, kalau Mbak Yu, ibu-ibu betul-betul mau mengatakan enggak kok. Kenapa tuh? Ada apa, Pak? Ada maling yang mau masuk? Jadi nggak ada gunanya kita khawatir, karena khawatir itu betul-betul tidak berdampak dalam hidup kita. Yang paling berdampak dalam hidup kita adalah orang yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Ibu-ibu atau anak-anak muda, kalau saudara mau tetap cantik atau bapak-bapak mau tetap ganteng, jauhkan dari rasa khawatir. Karena setiap kekhawatiran yang ada itu akan membuat muka kita ini, syaraf-syarafnya ini akan mengalami kekendoran. Bayangin coba kita khawatir. Seneng nggak saudara kalau lihat saya begini? Enggak ya, tapi kalau saya nanti. Halo ibu, apa kabar? Seneng nggak kita? Seneng. Orang yang tadinya nggak pengen kasih kita bakpao atau nggak pengen kasih kita kue, jadi kasih kue. Oleh karena apa? Senyum manisnya kita. Ih, enak loh ketemu sama ibu itu, orangnya penuh dengan senyum. Tapi kalau mukanya kayak pepaya bonyok, lihatnya agak udah sumpah.
Jadi Bapak Ibu, orang yang penuh khawatir, hidupnya, mukanya itu akan punya ciri muka yang sumpek. Nah, saudara lihat, kalau ini orang mukanya sumpek, pasti dia tanya, jeng, ada apa jeng? Khawatirin apa toh? Kok mukanya kok nggak enak hari ini? Pasti dia akan, waduh, kalau ibu-ibu kan kalau udah ngomong kan ramai gitu ya. Jadi saudara, saya nggak nyindir ya, tapi memang benar kok, ya kan? Nah, jadi mari ibu-ibu yang saya kasihi dan bapak-bapak yang saya hormati, sekalipun usia kita sudah ada, ya, dan juga anak-anak yang masih muda, tidak ada gunanya khawatir. Jadi kalau nggak ada gunanya khawatir, mari mulai sekarang kita buang jauh-jauh rasa khawatir kita. Dan kita belajar hidup dengan penuh ucapan syukur. Karena dengan kita mengucap syukur, maka hati kita yang penuh dengan ucapan syukur itu akan memberikan satu kekuatan yang baru kepada kita. Dibandingkan kalau kita hanya bersungut-sungut, khawatir, tidak ada gunanya dan tidak perlu. Khawatir tidak menyelesaikan masalah. Yuk kasih tahu temannya, bilang, khawatir tidak menyelesaikan masalah. Kalau khawatir tidak menyelesaikan masalah, mari kita buang kekhawatiran kita, maju hidup dengan rasa syukur dan bahagia. Amin. Rasa syukur dan bahagia akan mendatangkan berkat. Rasa syukur dan bahagia akan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita oleh karena ungkapan rasa syukur kita tidak bisa direbut oleh dunia ini. Dunia nggak bisa merebut rasa syukur kita. Dan ketika engkau menjauhkan diri dari rasa khawatir, berarti engkau menjauhi diri dari godaan si iblis yang mau merebut sukacitamu. Jadi waktu engkau tidak mau khawatir lagi, berarti engkau injak si iblis itu yang ingin menggodamu untuk merebut damai sejahtera. So, apa lagi yang firman Tuhan katakan kepada kita? Mengapa kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai? Kalau burung pipit di udara yang tidak ada harganya, Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala keunikan dan segala keunggulan yang ada? Tentu Tuhan pelihara kita. Tapi mengapa kita tidak percaya kalau Tuhan itu akan memelihara kita? Karena kita membiarkan rasa khawatir itu mengintimidasi kita. Waktu kita membiarkan rasa khawatir itu mengintimidasi kita, kita jadi ragu. Betul nggak sih Tuhan pelihara saya? Betul nggak sih Tuhan jawab keperluan saya? Saudara, saya mau berkata di dalam perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan, saya begitu banyak merasakan kebaikan Tuhan. Kalau saya cerita kebaikan Tuhan dari pagi sampai malam lagi, tidak habis-habisnya. Tetapi saya mau menceritakan satu peristiwa yang lucu tentang khawatir, yang mungkin saudara bisa tertawakan saya.
Nah apa-apalah ya, saudara tertawa, nah apa-apa. Hamba Tuhan juga manusia. Jadi suatu hari, walaupun ini sudah lama terjadi, tapi itu selalu ingat di dalam otak saya dan dalam hati saya. Waktu anak saya mau sekolah, jauh dari rumah, waktu itu saya begitu sedih karena kami tidak bisa mengantar dia. Kalau mungkin bisa ngantar, mungkin sedikit agak lego ya, kata orang ya, kata orang Jawa ya, agak lego gitu. Tapi pada waktu anak saya yang pertama mau sekolah keluar, kami nggak bisa mengantarnya karena nggak dapetin visa. Bayangin, anak baru umur 17 tahun ya, baru lulus SMA, wanita lagi, wedok lagi ya, wedok tuh wanita loh. Nah, wedok lagi ya, waduh, cuma hanya bisa yang sono nangis, yang sini nangis, sedih itu ya. Dia udah terbang, udah pergi pulang. Tahu nggak apa yang terjadi? Ya, saya itu kayak gosokan, tahu nggak? Keluar masuk dapur, kamar. Nanti anakku nih bagaimana? Di sono ada yang jemput nggak? Waduh, kalau nggak ada yang jemput gimana? Itu 1000 macam itu berkecamuk di dalam otak saya begitu. Padahal waktu itu sudah jadi hamba Tuhan loh. Singkat cerita, itu terjadi sampai 3 hari. Kalau telepon, hampir tiap hari dia ditelepon. Di Solo nangis, di sini nangis. Itu bukannya di sana senang, di sini senang gitu. Sini nangis, Solo nangis. Kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan tuh udah 4 kali sama saya ya gitu. Tuhan tegur lewat firman. Tuhan tegur lewat firman. Apakah kamu pikir dengan kekhawatiranmu engkau bisa menyelamatkan anakmu? Apakah kamu khawatir dengan kekhawatiran kamu bisa berbuat sesuatu untuk anakmu? Waktu itu Tuhan bicara, iya ya, aku minta ampun sama Tuhan. Kemudian langsung terlintas satu pujian yang sampai sekarang saya suka nyanyikan. Mungkin Pak itu boleh nyanyikan buat kita bersama dan buat Tuhan terlebih. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara, setelah saya ditegur oleh Tuhan oleh karena kekhawatiran yang berlebihan, dan Tuhan juga memberikan satu pujian bahwa ada loh seorang sahabat yang setia. Amen. Yang selalu akan menjaga anak. Amen. Dan juga akan selalu menjaga kamu. Amen. Jadi ada pribadi yang namanya Yesus yang akan melakukan segala sesuatu untukmu. Oleh karena itu stop dari rasa khawatir. Habis itu saya itu langsung nafsu makan. Karena sudah 3 hari itu aku makan gak enak. Ini yang orang bilang kekhawatiran yang menghimpit, yang firman Tuhan katakan itu benar.
sampai minum nggak rasa haus, perut lapar nggak rasa lapar, nggak pengen makan gitu ya. Tetapi setelah Tuhan kuatkan dan ditegur oleh firman Tuhan, saya bisa makan dengan baik. Dan tahu nggak saudara, ternyata sekarang dia sudah belasan tahun di luar sana dan dia tetap oke. Kenapa dia oke? Karena ada pemeliharaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudaraku, kalau hari ini ada bayu-bayuku ya, mbok-mbok, terus apa, mbok kangkung apa gimana tuh? Mbak kangkung. Kalau bapak kangkung. Maklum bukan orang Jawa. Nggak apa-apa ya, kalau ada guyon-guyon dikit ya kan jadi nggak ngantuk ya. Jadi aku ya udah ada mulai hormat sama saya gitu ya. Jadi saudara, mari kalau ada yang khawatir, hari ini kita mau lepaskan khawatir kita. Apapun yang menjadi khawatirmu, engkau lepaskan ya dalam Tuhan. Kalau engkau khawatir, nanti anakku nih jadi orang apa enggak? Kasih tahu Tuhan dong, jangan kasih tahu sama orang lain. Anakmu jadi atau enggak? Anakmu jadi atau enggak tergantung Tuhan dan tergantung kita didiknya. Kalau saudara nggak pernah didik anak dengan baik, bagaimana saudara mengharapkan anak saudara bisa menjadi orang yang baik dan berguna? Betul? Betul. Jadi mari kita tidak usah khawatir akan masa depan anak kita. Yang penting kita serahkan kepada Tuhan dan kita berikan pendidikan yang baik. Pasti masa depan yang cemerlang akan menjadi bagian daripada anak-anak dari orang yang percaya. Nah, kalau saat ini saudara khawatir, aduh Bu, kakiku nih encok udah sekian tahun ya Bu, khawatir kapan sembuhnya gitu ya. Saudara gak usah khawatir lah, ya udah, memang faktor usia. Ya kalau ada encok-encok sedikit ya nikmatin aja. Jadi gak usah khawatir ya. Jadi kalau masih bisa makan, minum, pakai, nikmati saja. Sudah ada encok dikit, ya sudahlah, oropopo. Jangan dipikirin. Makin dipikirin encoknya tuh makin jadi. Tapi makin kita nggak pikirin dalam nama Yesus, aku tidak mau ngapain, silakan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap datang ke gereja pasti oke punya. Nah, kita ini seringkali apa? Khawatir nanti kalau aku jalan kebanyakan, kalau bengkak gimana Bu Dewi? Banyak alasannya. Tapi saudara kalau mau bilang, Tuhan, aku mau pergi nih ke gereja, encok pergi dalam nama Yesus jalan. Baru di tengah jalan sembuh. Amin. Amin. Jadi jangan sampai kekhawatiran menghimpit kita. Bagian yang berikutnya dikatakan demikian lagi, ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kita tampil beda. Tapi bukan berarti Bu Lili ngajarin udah males-malesan. Kau gak usah pergi ke ladang, oncang-oncang kaki wae. Ya nanti kita lapar. Tapi maksudnya di sini perhatian kita, pengarahan diri kita itu jangan kepada hal yang materi. Kenapa? Sudah tahu nggak saudara cari harta yang banyak banget, tapi kalau saudara tidak tahu menikmati, akhirnya
waktu saudara pergi dari dunia ini orang lain yang nikmati. Benar. Nih ya, saya cerita lagi ya. Ada sebuah keluarga, suami istri dari muda cari duit, ya saking getol cari duit, lupa dia menikmati, ya tiap hari cari duit. Suatu hari si istri meninggal karena kanker, ya, dan apa yang terjadi? Itu Bo Inem yang di rumah itu akhirnya jadi nyonya besar, kawin sama majikannya. Enaknya sopo? Enaknya Bo Inem, ya kan? Nah, dia bilang gini, ternyata nyonyaku baik banget loh, kerjanya berat dari pagi, siang, sore, malam. Akhirnya dia pergi. Aku enak-enak wae sekarang sama bojo baruku. Pergi jalan-jalan, nikmati. Dongkol nggak? Mau dongkol pun ora iso. Udah pergi. Jadi kita yang di sini, ayo ya nikmati kehidupan yang Tuhan berikan, ya, dengan sukacita, dengan pengucapan syukur, dengan bekerja yang seimbang. Banyak orang-orang dia tidak menikmati hidup, dia penuh khawatir nanti gimana, 10 tahun lagi duitku cukup nggak untuk 10 tahun. Belum 10 tahun udah bye-bye sama dunia. Rugi toh? Ayo, nggak begitu. Kita sebagai orang yang percaya, kita bekerja, kemudian kita juga menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hal ini nggak dimiliki oleh orang yang nggak percaya Tuhan. Yang dimiliki oleh anak Tuhan tuh yang seperti ini. Kerja, nikmati, ucap syukur, berbagi kasih dengan orang lain. Ini yang oke punya. Tapi kita seringkali seperti orang dunia, ya. Apa? Seperti orang dunia yang penuh dengan khawatir. Cari duit untuk makan 7 turunan, coba bayangin. Nggak tahu berbagi, pelitnya minta ampun. Untuk apa? Kau mati nggak bawa duit? Kau mati nggak bawa barang-barang yang berharga yang kita cari setengah mati. Tetapi yang kita bawa adalah apa yang kita sudah lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita tabur, sudah belum kita tabur kebaikan-kebaikan ketika kita hidup di dunia ini. Jangan hanya mementingkan kepentingan kita, pakai pakaian yang paling bermerek. Walaupun suaminya kerja pas-pasan, pokoknya mejeng dulu. Rugi nggak begitu? Rugi, tinggalin utang di mana-mana karena mau mejeng. Saudara tahu nggak? Pakai tas yang 50 juta atau 100 juta tetap aja untuk taruh barang. Pakai tas yang 50.000 juga untuk taruh barang. Jadi ibu mah kuno. Orang tahu nggak kalau bermerek, baru lihat mereknya aja orang udah muji-muji kita. Ini pasti orang kaya nih. Nggak enak loh dapat predikat orang kaya loh, diikuti nama maling. Iya. Jadi jangan pikir kita pakai tas mewah-mewah. Wah, karena orang pikir kalau tas mewah itu banyak duitnya, sehingga dia akan silet, akan berusaha untuk ambil. Paling aman pakai tas yang 50.000, aman dah, ya. Jadi saudara, mari firman Tuhan yang bagian yang terakhir mengingatkan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin ini sudah ratusan kali saudara dengar, cari dahulu kerajaan Allah. Tapi kenyataan kita nggak pernah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita cari duit dulu, kita cari nama, kita cari kebanggaan, kita tidak cari kebenaran. Saudara, kalau kita nggak cari kebenaran ketika kita masih hidup, jangan nyesel. Nanti waktu kita dipanggil nggak dikenal, nyesel kita kalau sampai dipanggil Tuhan. Waktu malaikat buka buku kehidupan, coba nih namanya si Encong mana nak di sini? Pasti di sini nggak ada yang nama Encong kan ya? Kalau ada nanti tersinggung lagi. Cari Encong. Malaikat bilang nggak ada yang nama Encong. Waduh, tahu nggak? Dulu itu aku tuh ke gerejanya pendeta Adriana loh, yang di kecamatan Dukun loh. Kok bisa nggak ada? Tuh malaikat bilang nggak ada yang namanya Encong dari gereja Bandung, GPDI Bandung, nggak ada. Sudah sedih nggak kalau sampai segitu? Sedih karena kita nggak tahu akan kebenaran. Dan waktu itu kita mau bilang, malaikat, aku pulang dulu ya ke dunia ya untuk benahin diri dulu. Masih bisa nggak? Nggak ada, nggak bisa lagi. Sudah terlambat. Kalau terlambat bahasa Jawa itu apa toh? Telat. Udah telat. Jadi saudaraku, mari kita cari kebenaran. Siapa yang menjadi sumber kebenaran? Kristus. Yang menjadi sumber kebenaran Kristus. 100 untuk Bapak yang di belakang. Luar biasa. Tadi saya lihat Bapak ini memang semangat dari awal. Terima kasih ya Pak. Kristus adalah sumber kebenaran. Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang dari surga melawat saudara dan saya. Dialah sumber kebenaran. Betul-betul kita mau percaya kepada Dia sebagai sumber kebenaran ya, supaya waktu kita menghadap kepada Tuhan ada tertulis di dalam buku kehidupan. Saya nggak nakut-nakutin saudara loh, saya nggak pernah nakut-nakutin. Tapi saya mau ngomong ini adalah kenyataan yang firman Tuhan katakan. Cari kebenaran. Karena ketika kita mencari kebenaran, kita kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah ada metrai. Jadi waktu kita sudah ada metrai, maka nama kita sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Nah saudara tanya sekarang sendiri, masing-masing tanya yuk. Sebut nama kita masing-masing. Bilang, Tuhan, saya siapa? Apakah sudah mengenal akan kebenaran? Misalnya begini, saya Lili. Apakah Lili, kamu sudah mengenal sumber kebenaran? Terlalu panjang ya? Bisa lah. Coba masing-masing ngomong. Kalau nggak malu-malu kucing, ya udah dalam hati aja dah. Karena saya tahu mbok-mbok kadang-kadang agak malu-malu. Ngomong. Apakah saya sudah mengerti akan kebenaran? Kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ya, bagian yang terakhir ada janji. Ya, pada waktu kita mengerti akan kebenaran, ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya loh, bukan sebagian. Jadi waktu kita datang kepada Sang Sumber Kebenaran, maka hal-hal yang lain, tetek bengek yang kecil-kecil yang
Ibu udah ngalami? Udah. Saya ngalami betul-betul. Ketika saya sudah ada mengerti akan sumber kebenaran, menjalani semua prinsip-prinsipnya, dan saya merasakan banyak hal yang Tuhan tambahkan. Terkadang saya nggak minta. Saya kadang-kadang udah malu minta sama Tuhan. Karena saya nggak minta pun Tuhan itu kasih. Tuhan berikan kepada saya. Saudara, saya mau cerita ya. Masih ada waktu ya Bu ya. Saya mau cerita. Karena bulan-bulan 9 seperti ini, kalau di orang-orang Chinese itu adalah makan kue bulan gitu ya. Nah, makan kue bulan. Tahun kemarin saya itu kepingin banget makan kue bulan. Sudah tahu kan kalau orang kepingin tuh rasanya kayak apa? Waduh, pengen banget. Pas periksa harganya, kue yang saya mau makan 4 biji 350.000. 350.000. Aku nggak makan kue bulan ini aja, aku tetap hidup toh. Makan kue bulan 350.000, mendingan juga sumbangin ke orang yang lain yang perluin. Kemudian akhirnya aku putuskan gak jadi makan kue bulan, duitnya tak sumbangin ke orang lain. Tuhan tuh tahu loh. Tuhan tahu apa yang menjadi kepinginan saya. Pada tahun kemarin Tuhan tuh kirim kue bulan 6 kotak. Seumur hidup aku belum pernah dikirimin kue bulan sampai 6 kotak. Walaupun lewat anak saya atau lewat siapa, family apa ya, anak saya ada yang kasih apa, pokoknya di rumahnya ada 6 kotak. Waktu saya terima itu ya, agak rada-rada gemeter loh. Tuhan tahu ya saya pengen makan kue bulan. Kata Tuhan, tuh puas-puasin kamu makan kue bulan. Bisa nggak makan sampai 24 biji 6 kotak itu? Nggak bisa. Akhirnya juga dihibahkan juga ke orang lain. Kalau makan kebanyakan juga nggak enak. Ya, kalau kepingin itu kalau dikasih satu makan pengen enak gitu. Kalau terlalu banyak udah nggak enak. Jadi ya begitu. Saudara tahu nggak tahun ini? Saya kan nggak kepingin makan kue bulan. Satu kue bulan pun nggak ada yang mampir ke rumah saya. Jadi apakah saya bisa ngomong, wah tahun yang lalu kebetulan aja orang kirim 6 biji sama saya, 6 kotak. Enggak, bukan. Itulah yang apa yang Tuhan katakan. Tuhan tahu menyediakan apa yang kita perlukan. Gak usah kita khawatir. Ini pengalaman, banyak pengalaman dah. Nanti berikutnya aja lah tahun depan ya. Ngomong tahun depan gitu. Ya, siapa tahu tahun depan saya bisa datang kembali, kan nggak ada tertutup kemungkinan loh. Bosan nggak kalau saya datang kembali lagi? Enggak ya, puji Tuhan. Nah, saudara, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Coba bayangin apa nggak pusing kalau kita khawatirin itu 10 tahun yang akan datang. Kita khawatirin 5 tahun yang akan datang. Iya ya, kalau aku mati ada kuburan nggak ya buat saya ya? Mikirnya kayak begitu. Kita kan udah mati mah udah nggak tahu orang nguburin kita atau enggak. Tapi saudara jangan khawatir, pasti ada yang nguburin kita. Kalau enggak pemerintah marah karena bau. Ya, jadi jangan takut. Nggak usah juga peti yang ratusan juta. Buat apa? Itu semua hanya buat gengsi. Coba bayangin, aku lihat, itu orang petinya bagus amat. Tahunya sekian jam kemudian dibakar, saudara. Coba peti ratusan juta habis itu dibakar. Bukankah itu hanya untuk memenuhi gengsi? Jadi saudaraku,
kesusahan hari ini cukup hari ini. Kalau kita punya prinsip seperti demikian, kita akan cheerful, kita akan senang, ya, kita akan bahagia. Nah, kalau kita bisa bahagia, kenapa kita mesti menghukum diri kita dengan kekhawatiran yang 10 tahun yang akan datang yang belum tahu waktu itu milik kita atau enggak? Ngapain toh? Pinter atau bodoh kita? Wah, yang ngomong bapak loh, bodoh. Nah, kalau begitu, yuk kita sama-sama, termasuk ibu bapak dan adik-adik yang saya kasihi dan saya juga, mari kita tinggalkan khawatir itu, karena khawatir itu tidak ada. Nah, yuk saudara, bawa pulang ini satu kalimat apa? Khawatir itu tidak ada. Mari kita pejamkan mata. Jika Bapak Ibu ada rasa khawatir yang begitu menindih hidupmu, engkau boleh kasih tahu Tuhan. Engkau katakan, Tuhan, ini aku yang suka khawatir. Taruh tanganmu di atas dada. Yuk kita katakan, ada beberapa orang yang saya lihat dari mimbar ini menunjukkan bahwa terkadang mereka khawatir. Tidak tahu apa yang mereka khawatirkan. Tetapi Tuhan berkata kepada kita semua lewat firman, jangan kita khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu kepada kita. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang telah tertaruh di atas dada, mereka ada rasa khawatir. Tuhan, engkau tolong, engkau jamah mereka satu demi satu. Engkau tolong mereka. Mungkin mereka mengkhawatirkan akan masa depan mereka. Mereka khawatir akan apa yang mereka makan, pakai, minum. Tapi engkau Allah kami akan menyediakan segala sesuatu bagi kami ketika kami mencari Tuhan dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, engkau perhatikan mereka, jamah mereka. Saat ini saya mau bertanya, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh sudah mengenal Yesus Kristus sebagai sumber kebenaran? Jika saudara mengatakan, aku belum pasti sudah kenal Yesus secara pribadi atau belum sebagai sumber kebenaran, engkau juga boleh mengangkat tanganmu. Engkau boleh mengangkat tanganmu. Tuhan akan melihat engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan, engkau lihat tangan yang telah tertaruh, bang diangkat. Tuhan, kami berdoa. Ayo ikut saya yang berdoa, mau terima Yesus sebagai sumber kebenaran. Tuhan, engkaulah sang sumber kebenaran. Tolong saya untuk mengerti akan sumber kebenaran, dan ampuni akan segala dosa dan salah saya. Berikan saya anugerah keselamatan, karena anugerah keselamatan yang engkau berikan tidak bisa direbut oleh manusia. Terima kasih Tuhan, engkau Yesus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, mengalirkan darah untuk menyucikan segala dosa dan salah saya. Dan semua ini saya yakin dan percaya setelah saya mengakui engkau Yesus sebagai Tuhan sumber kebenaran, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hati saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, saya mau bertanya kepada anak-anak muda.
Apakah ada di antara saudara yang mengatakan, saya mau menjadi pelayan bagi sang sumber kebenaran, yaitu Yesus Kristus? Jika engkau mengatakan, ini saya Tuhan, pakai saya untuk menjadi hamba-Mu. Ada, engkau boleh angkat tangan. Ada yang mau jadi hamba Tuhan? Baik, Bapak mau menjadi hamba Tuhan? Saya sudah hamba Tuhan. Oh, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau ada orang-orang yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi hamba-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memakai jemaat-Mu di tempat ini untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Pak Yakub.